Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullah taala. Kita melanjutkan pembahasan kita di pasal yang terakhir, yakni pasal ke-13. Kita sudah masuk pada pembahasan sifat musyabahah, ya, sifat musyabahah, dan masuk pada akhir-akhir pembahasan sifat musyabahah. Akhir-akhir pembahasan sifat musyabahah, yakni pada pembahasan al-farqu baina ismil fa'ili was sifatil musyabahati. Perbedaan antara isim fa'il dengan sifat musyabahah. Ya, perbedaan antara isim fa'il dengan sifat musyabahah. Baik, kita review sekilas perbedaan apa saja antara isim fa'il dengan sifat musyabahah. Ya. Yang pertama adalah untuk sifat musyabahah. Ya, sifat musyabahah, perbedaan pertama, sifat musyabahah itu menunjukkan sifat yang tetap, Sedangkan isim fa'il menunjukkan sifat yang baru, Contohnya, rajulun karimun. Maka karim di sini sifat musyabahah. Dia bukan isim fa'il. Terjemahnya, rajulun karimun, laki-laki yang mulia. Maka sifat mulia ini selalu tetap pada pemiliknya, yaitu si rajul. Ya, baik sekarang, dulu, akan datang, tetap melekat sifat mulia pada dirinya. Tapi contoh yang isim fa'il, misalkan rajulun qaimun. Qaimun wazannya fa'ilun, isim fa'il. Rajulun qaimun, laki-laki yang berdiri. Maka sifat berdiri ini tidak tetap, yaitu alias mutajaddid, bisa diperbaharui. Kadang dia berdiri, mungkin karena sudah capek nanti dia duduk, kemudian dia berjalan, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak senantiasa dawam, senantiasa berdiri. Itu bedanya antara sifat musyabah dengan isim fa'il. Kemudian perbedaan kedua adalah sifat musyabah tidak bisa diiringi waktu, tidak bisa diiringi zaman. Ya, tidak bisa diiringi zaman. Sedangkan isim fa'il bisa. Isim fa'il bisa terikat dengan waktu seperti fi'il yang seperti perbuatan yang dikandungnya. Baik. Kemudian yang ketiga, sifat musyabah sifat musyabah secara umum itu dari fi'il lazim, itu mudahnya. Sifat musyabah secara umum, ya, pada asalnya berasal dari fi'il lazim. Umumnya dari fi'il lazim. Dari fi'il lazim asalnya. Baik. Ya. Kapan menjadi muta'adi? Bisa nggak sifat musyabah jadi berupa berasal dari fi'il muta'adi? Jawabannya bisa kalau sama'i. Ya, kalau sama'i, kalau ada orang Arab Badui, orang Arab pedalaman, orang Arab yang masih fasih bahasa Arabnya mengatakan bahwa ada sifat musyabah berasal dari fi'il muta'adi, ya sudah, berarti kita ikuti, dengar dan ikuti. Adapun isim fa'il, ya, isim fa'il bisa dua-duanya. Bisa dari fi'il muta'adi, bisa dari fi'il lazim. Ya, tadi contohnya rajulun qaimun, ya, qaimun ini kan lazim, ya, berdiri gitu kan. Tidak, terjemahnya bukan mendirikan tapi berdiri saja, lazim. Mafhum? Dan perbedaan keempat, nah ini yang akan kita bahas, perbedaan keempat dan kelima di pertemuan ini karena kemarin terpotong, ya. Baru setelah itu kita membahas sub pasal yang berikutnya setelah kita membahas pasal ke-13 ini tentang isim-isim yang menyerupai fi'il. Kita sudah bahas masdar, selesai. Kemudian sudah bahas isim fa'il, selesai. Bahas isim maf'ul, selesai. Dan sifat musyabah, ini kita selesaikan. Nanti lanjut ke sighah mubalaghah atau sifat mubalaghah bagi isim fa'il, untuk mubalaghahnya. Lalu kemudian nanti isim tafdil, ya. Isim tafdil, ya.
Dan pembahasan isim tafdil ini akan menutup pasal yang ke-13 ini. Jadi paling terakhir nanti membahas isim apa? Nampaknya membahas isim tafdil dan kesimpulan-kesimpulan di akhir kitab. Baik, kita lanjutkan, silakan dibuka. Kita masuk pada perbedaan keempat dan kelima. Ini kitabnya tentu beda-beda halamannya, beda cetak, beda halaman. Silakan dicari saja di daftar isi. Ya, di daftar isi dicari pasal ke-13, bab 2, kitabnya juz pertama, bab 2, pasal ke-13, poin ke-13 tentang isim-isim yang musyabbihah, tasyabbuh dengan fi'il. Dan kita sampai pada pembahasan akhir dari sifat musyabbahah. Ya, di perbedaan yang keempat, Rabi'u qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Rabi, perbedaan yang keempat, diperhatikan, Rabi'u annaha la talzamu al-jarya ala waznil mudari'i fi harakatihi wa sakanatihi illa idza sighat min ghairi sulasi al-mujarradi. Wasmul fa'ili, ini kalimat baru. Wasmul fa'ili yajibu fihi dzalika mutlaqan kama taqaddama. Diperhatikan, ini perbedaan yang keempat antara sifat musyabbah dengan isim fa'il. Yaitu apa? Sifat musyabbah tidak harus sewazan, tidak harus satu wazan dengan fi'il mudhari'nya. Tidak harus sama persis bentuknya dengan fi'il mudhari'nya. Dalam konteks sulasi mujarrad ya. Kalau nanti rubai atau sulasi mazid atau rubai mujarrad dan mazid nanti tidak ikut aturan ini. Ini aturannya khusus bagi sulasi mujarrad. Aturannya khusus bagi sulasi mujarrad, maka sifat musyabahah yang berasal dari fi'il madhi sulasi mujarrad, maka tidak harus satu wazan dengan fi'il mudhari'nya. Tidak harus satu wazan dengan fi'il mudhari'nya. Sedangkan isim fa'il ini biasanya satu wazan dengan fi'il mudhari'nya. Biasanya satu wazan dengan fi'il mudhari'nya. Nanti baik itu harokatnya sama persis, letak sukunnya di huruf keberapa juga sama, ya, secara mutlak. Baik nanti sulasi maupun rubai, sulasi mujarrad, sulasi mazid, pokoknya mutlak. Tidak ada batasan untuk syarat isim fa'il serupa dengan fi'il mudhari'nya. Sama persis sebagaimana sudah kita pelajari misalkan ijtama'a yajtami'u. Ya ifta'ala yafta'ilu. Yajtami'u, apa isim fa'ilnya? Yaitu mujtami'un, ya kan? Mujtami'un. Maka sama persis, letak sukunnya tidak berubah, ya. Ain fi'ilnya tidak berubah. Yang berubah cuma ya mudhari'ah, huruf mudhari'ah pada fi'il mudhari dibuang kemudian diganti dengan huruf mim, gitu saja kan? Tinggal diganti saja, tinggal tambahkan mim di domah, kemudian sudah, jadilah ditanwin akhirannya, karena dia isim, ya, jadilah isim fa'il, ya kan, ijtama'a yajtami'u, kemudian menjadi mujtami'un, persis sama. Apalagi, aslama yuslimu, apa isim fa'ilnya? Muslimun, sama persis, yuslimu, muslimun. Itulah kenapa alasan penamaan dari fi'il mudhari. Karena disebut fi'il mudhari itu artinya musyabih, mirip, serupa dengan apa? Dengan isim mu'rab. Dengan isim secara umum. Kenapa fi'il mudhari dikatakan mirip dengan isim? Karena fi'il mudhari itu mayoritas mu'rab, sebagaimana isim mayoritas mu'rab. Itu alasan pertama. Yang kedua alasannya karena fi'il mudhari mirip dengan isim karena memang tasrifnya bentuknya sama. Letak sukunnya sama, pengharokatannya sama tadi. Yajtami'u dengan mujtami'un persis sama. Perubahan hanya di huruf pertama dan ditanwin atau tidak ditanwin saja. Baik. Kemudian lanjut. Illa idza sigat min ghairi sulasi mujarrad sudah wasmul fa'ili yajibu fihi dzalika mutlaqan kama taqaddam. Itu sudah terjemahnya ya. Baik, yang kedua, yang kelima, perbedaan kelima, al-khamisu annaha tajuzu idhafatuha ila fa'iliha. Perhatikan perbedaan yang kelima, bahwasanya sifat musyabahah itu boleh disandarkan, disandarkan kepada fa'ilnya. Jadi ingat teman-teman, kita sedang mempelajari isim-isim
yang serupa dengan fi'il. Artinya, isim ini karena serupa dengan fi'il, dia punya fa'il, dan dia memungkinkan punya maf'ul bih, atau naibul fa'il juga bisa. Baik, saya ulangi, karena isim-isim yang kita bahas ini mirip dengan fi'il, maka tentunya amalannya seperti fi'il. Punya fa'il, dan punya maf'ul bih, juga punya naibul fa'il. Ya, tergantung konteksnya. Nah, maka sifat musyabahah pun bisa memiliki fa'il, bisa memiliki maf'ul bih, bisa memiliki naibul fa'il. Nah, di sini disebutkan perbedaan yang kelima, annaha tajuzu idofatuha ila fa'iliha. Sifat musyabahah boleh disandarkan pada fa'ilnya. Bal yustahsanu, bahkan dianjurkan, bahkan dianggap itu baik, lebih baik seperti itu. Fiha, yaitu di dalamnya, maksudnya untuk mengidofahkannya. Zalika kama, sebagaimana contoh Tohiruz Zaili. Tohiruz Zaili. Sebenarnya aslinya itu Tohirun, ya, Az-Zaila. Tohirun Az-Zaila. Gitu. Tohirun, itu sifat musyabahannya. Tohir, ya. Kemudian Az-Zailanya itu maf'ul bihnya. Atau saya ulangi, bukan Az-Zaila, fa'ilnya. Tohirun Az-Zailu. Kondisi asalnya Tohirun Az-Zailu, itu sebelum diidofahkan. Az-Zailunya fa'il dari Tohir. Tohir sebagai sifat musyabahah yang mengandung fa'il, yaitu Az-Zailu. Apa Zail maknanya? Maknanya ekor, ya. Mungkin lebih kurang terjemahnya ekornya bersih, ekornya suci. Ya, ekornya atau buntutnya suci. Terjemahnya demikian. Maka kalau diidofakan menjadi Tohiruz Zaili. Gitu. Tohirnya sifat musyabahah, Az-Zailinya itu fa'il sekaligus di situ mudhof ilaih. Boleh diidofakan. Kemudian wahasanil khuluki, khuluk, akhlak, etika, adabnya. Wahasanil khuluki, ya, akhlaknya baik, gitu kan terjemahnya. Maka khuluk ini sebagai fa'il dari hasan. Hasannya itu sifat musyabahah. Muntolikul lisani, ini idhofah juga. Muntoliknya sifat musyabahah, kemudian al-lisannya sebagai fa'ilnya. Aslinya muntolikun al-lisanu, gitu aslinya. Aslinya muntolikun lisanuhu juga bisa. Nanti ada contohnya. Terjemahannya apa? Terjemahannya lebih kurang lisannya bertolak. Lisannya bertolak. Mungkin kalau di Indonesia jadinya istilahnya lisannya bersilat lidah. Nah, bersilat lidah. Lisannya bertolak, lisannya pergi. Wallahu a'lam, ya, bersilat lidah kalau di istilah kita. Kemudian berikutnya wa mu'tadilur ra'yi. Pandangannya lurus. Mu'tadilur ra'yi sama dengan mu'tadilun ra'yuhu, gitu. Ra'yunya itu fa'ilnya dari mu'tadilnya sifat musyabahahnya. Pandangannya lurus. Wal aslu, maka aslinya tohirun zailuhu hasanun khulukuhu, ya kan, semuanya marfu. Zailu marfu, khuluku marfu, muntalikun lisanuhu, lisanunya marfu, mu'tadilun ra'yuhu, ra'yunya marfu karena sebagai fa'il dari kata sebelumnya yang merupakan sifat musyabah. Soalnya jelas. Kemudian wasmul fa'ili la yajuzu fihi dzalika, sedangkan isim fa'il tidak boleh seperti itu. Tidak boleh diidofahkan kepada fa'ilnya. Nggak bisa. Fala yuqalu, sehingga tidak bisa dikatakan khalilun musibus sahmi. Nggak bisa. Musibunya isim fa'il, as-sahminya subjeknya, fa'ilnya dari musibu. Nggak bisa diidofahkan. Itu al-hadafanya maf'ul bihnya, ya. Al-hadafa itu sasaran, target. Terjemahnya Khalil dalam keadaan si Khalil dalam keadaan anak panahnya mengenai sasaran. Anak panahnya mengenai sasaran. Musibun sahmuhu al-hadafa, yang benar tidak diidofakan, yaitu biasa saja Khalilun musibun sahmuhu al-hadafa. Musibun sahmuhu, musibnya isim fa'ilnya, sahmunya fa'ilnya. Baik. Kemudian kaidah berikutnya. Wasmul maf'uli kasifatil musyabahati tajuzu idofatuha ila naibi fa'ilihi li'annahu fil asli maf'ulun. Maf'ulun maksudnya maf'ul bih. Contohnya nanti dulu kita terjemahkan dulu. Kaidah berikutnya,
Kalau isim maf'ul bagaimana? Kalau tadi kan bahasnya isim fa'il, ya kan? Terus sifat musyabahah. Nah, kalau isim maf'ul bagaimana? Sama ya. Isim maf'ul disamakan seperti sifat musyabahah, bukan seperti isim fa'il. Nah, isim maf'ul nanti disamakannya hukumnya kaidahnya seperti sifat musyabahah, bukan seperti isim fa'il. Tajuzu idofatu, apa itu kesamaannya? Sama-sama dengan sifat musyabahah boleh diidofahkan kepada, kalau sifat musyabahah idofahkan ke fa'ilnya, kalau isim maf'ul tentu diidofahkan ke naibul fa'ilnya. Tajuzu idofatuha ila naibi fa'ili. Kenapa boleh? Li'annahu fil asli maf'ulun. Karena aslinya naibul fa'ilnya ini sebenarnya maf'ul bihnya, ya kan? Maf'ul bih dari isim maf'ulnya. Ingat, isim maf'ul itu termasuk jenis-jenis isim yang serupa dengan fi'il, berarti apa? Berarti dia boleh dong punya naibul fa'il. Ya, boleh dia punya naibul fa'il yang asalnya adalah maf'ul bihnya. Contohnya, Khalidun majruhul yadi. Ini ya, boleh ya. Ini idhofahnya, mudhofnya majruh, al-yadinya apa? Mudhof ilainya. Khalidun majruhu yadi. Khalid dalam keadaan tangannya terluka. Khalid dalam keadaan tangannya terluka. Jadi seolah-olah al-yadu ini, bukan seolah-olah, aslinya al-yadu ini awal aslu majruhatun yaduhu, tangannya terluka. Kok jadi pakai tamar butoh? Majruhatun. Kenapa? Karena yaduhunya, ya, eh, ini eh, berkaitan dengan sama-sama mu'annas. Yad itu anggota badan yang berpasangan maka dihukumi mu'annas. Yad itu tangannya, tangan, kaki itu anggota badan yang berpasangan dihukumi mu'annas, sehingga pakainya majruhatun pakai tamar butoh. Ya, aslinya begitu. Majruhatun yaduhu, tangannya terluka. Namun masih boleh diidofakan tadi Khalidun majruhul yadi. Amma idhofatu ismil fa'ili ila maf'ulihi fajaizatun. Adapun menyandarkan, mengidhofahkan isim fa'il kepada maf'ul bihnya, maka juga dibolehkan. Jadi boleh menyandarkan isim fa'il kepada maf'ul bihnya. Tadi kalau konteks di paragraf sebelumnya, isim fa'il bersandar pada fa'ilnya. Nah, sekarang isim fa'il bersandar pada maf'ul bihnya juga boleh. Contoh, al-haqqu qahirul batili. Qahirul batili. Al-haqqunya mubtada, tidak perlu dihiraukan, tidak perlu dipikirkan, karena itu tidak masuk pada pembahasan. Nah, yang kita lihat itu khobarnya itu qahir. Qahirul batili. Ini kan idhofah. Qahir ini adalah isim fa'il. Al-batil ini aslinya itu maf'ul bihnya. Sehingga aslinya kalimatnya sebenarnya al-haqqu qahirun al-batila. Aslinya al-haqqu qahirun, al-haqqu qahirun, qahirnya ditanwin, qahirun al-batila. Aslinya begitu. Al-batila. Al-batilanya berarti apa? Maf'ul bih. Bisa terjemahnya apa? Al-haqqu, kebenaran itu, qahirun al-batila. Aslinya begitu. Qahirun, mengalahkan, al-batila, kebatilan, mengalahkan yang batil. Kebenaran itu mengalahkan yang batil. Mafhum? Insyaallah. Maka boleh diidhafakan menjadi al-haqqu qahirul batili. Insyaallah jelas. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita barulah kemudian masuk kepada sub pasal berikutnya. Berarti sudah berapa nih dicatat ini? Kelima apa keempat ya? Pertama kan masdar ya. Masdar. Isim-isim yang serupa dengan fi'il kan. Masdar sudah panjang lebar kita bahas masdar. Kemudian yang kedua isim fa'il, ya kan? Yang ketiga isim maf'ul juga sudah. Yang keempat baru saja kita selesaikan sifat musyabbahah. Nah, kita masuk yang kelima berarti ya. Yang kelima berarti sub pasal yang kelima yaitu sigoh mubalaghah. Ya, sigoh mubalaghah. Ya. Mubalaghatus mil fa'ili, bentuk mubalaghah dari isim fa'il. Jadi teman-teman, kalau kalau tinjauannya dari kitab yang lain, misalkan kitab Mukhtarat ya, itu isim fa'il itu memiliki turunan. Jadi isim fa'il itu fondasinya, kemudian turunannya ada beberapa, di antaranya sighah mubalaghah.
Jadi isim fa'il itu nanti punya turunan, punya derivat, ada bentuknya isim tafdil, ada bentuknya siga mubalaghah, ada bentuknya sifat musyabah. Itu semuanya turunan dari apa? Dari isim fa'il. Baik. Nah, kita bahas mubalaghah ismil fa'ili. Baik ya. Um, Mubalaghah ismil fa'ili alfadzun tadullu ala ma yadullu alaihi ismul fa'ili bi ziyadatin wa tusamma siyaghal mubalaghah. Mubalaghah dari isim fa'il adalah lafaz atau kata yang menunjukkan segala yang dimaksudkan dari isim fa'il. Artinya turunan dari isim fa'il. Disertai adanya penambahan ada ziyadatin, maksudnya adalah penambahan makna sangat gitu ya. Sini enggak dirinci. Bi ziyadatin maksudnya penambahan makna sangat. Sehingga dinamakan tusamma siagol mubalaghah. Sigo-sigo yang mubalaghah, hiperbola kalau kita istilahnya, hiperbola. Contohnya alamah, orang yang sangat alim. Jadi alamah itu aslinya alim, alimun gitu. Aslinya itu dari isim fa'ilnya atau bisa serupa dengan sifat musyabahannya. Alimun gitu kan, alimun. Kemudian dijadikan mubalaghah, jadikan hiperbola, jadi alamah. Orang yang sangat alim. Ya, para ulama yang digelari al-alamah menunjukkan ilmunya itu sangat luas. Ilmunya sangat luas. Al-alamah. Dan ada juga, apalagi di sini. Tadi, kalau alamah itu maknanya alimin kasiril ilmi. Orang yang alim yang banyak ilmunya. Nah, ada juga di sini akwulun. Wazannya af'ulun. Wazannya apa? Af'ulun. Karena siga mubalaghah nanti wazannya ada banyak kan tadi. Ya ada berapa tadi? Ada satu fa'alun, 2 mif'alun, 3 fa'ilun, 4 fa'alatun, 5 mif'ilun, 6 fa'ulun. Nah, ini yang wazan ke-6 ini yang dijadikan sampel tadi. Yang akulun, nah itu ikuti wazan fa'ulun. Akulun itu akilin kasiril akli. Orang yang makan dengan makan yang sangat banyak. Gitu. Orang yang banyak makannya. Sudah, mafhum? Jadi wazannya banyak ya. Baik. Maka kita baca wazan-wazannya. Walaha ahada asyara wazan. Ada 11 wazan, lihat banyak sekali. Teman-teman kasih nomor ya di wazannya supaya kita nanti ana bilang wazan nomor sekian itu biar sama. Ini fa'al wazan pertama, contohnya jabbar. Wazan keduanya mif'al, contohnya mifdal. Wazan ketiganya fa'il, contohnya siddiq. Bukan fa'il ya, fi'il, fa'nya di kasrah. Fi'il siddiq. Kemudian yang keempat fa'alatun. Contohnya fahamah. Yang kelima mif'ilun. Contohnya miskinun. Yang keenam fa'ulun. Contohnya syarubun. Yang ketujuh ini yang mungkin banyak beredar ya, itu wazan fa'il ya. Contohnya alim. Dan yang kedelapan itu fi'ilun. Fa'nya di kasrah. Contohnya hizirun. Yang ke-9 fu'alun, wazannya fu'alun, contohnya kubbar ya, kubbar. Ada lagi apalagi yang terkenal kufar ya, kufar gitu kan, orang yang sangat ingkar, orang yang sangat kafir ya, kufar. Ada juga berikutnya fu'ul. Nah ini yang di tasydid ya, fu'ul ini wazan ke-10. Dan contohnya kudus ya. Dan yang terakhir fai'ulun. Hati-hati membacanya. Fai'ulun wazan ke-11. Contohnya qayyum ya, qayyum. Artinya tadi Anda terjemahkan Jabbar itu yang kalau berkaitan dengan nama Allah yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Kemudian mifdal yang sangat utama, dari kata fadil, yang utama, fadil. Siddiq dari kata sadiq, orang yang sangat jujur ya. Sangat jujur. Fahamah itu pakai tasydid enggak? Pakai tasydid ya. Fahamah ya wazannya fa'alah, maknanya yang sangat
sangat paham, mahir sekali gitu, sangat paham. Dan miskin itu yang ya miskin saja terjemahnya miskin, ya sangat tidak punya apa-apa gitu. Walaupun dalam tinjauan syariah ada yang lebih parah yaitu apa? Fakir ya, fakir lebih parah daripada miskin. Kemudian faul, contohnya syarub yang banyak minumnya, orang yang banyak minumnya. Alim, orang kalau dikaitkan dengan nama Allah, berarti Al-Alim, yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Hazir atau hizir, ya, tadi hizir wazannya fi'il. Ya. Kalau wazannya fi'il, hizir. Kalau wazannya fa'ilun, hazir. Ya. Kalau di kitab ana megang dua kitab, ini ada yang mengatakan fa'ilun, hazirun, ada yang mengatakan fi'ilun, hizirun. Maknanya yang sangat waspada. Yang sangat waspada gitu. Dia sangat waspada. Dan kubar yang sangat besar, kudus yang maha suci, yang sangat bersih, sangat suci. Qayyum, al-qayyum kalau dikaitkan dengan nama Allah yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri. Insyaallah ini jelas. Baik. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita baca kesimpulannya atau kalimat setelahnya. Nah, wa auzanuha kulluha sama'iyatun. Maka semua wazan-wazan ini sifatnya sama'i. Jadi sudah ditentukan oleh orang Arab ya. Kita nggak bisa buat-buat sendiri. Sudah ada sejak dulu di kalangan bangsa Arab ya. Sama'i. Jadi kita dengarkan saja dan ikuti. Tidak boleh buat-buat lagi ya. Cuma 11 ini berdasarkan penelitian yang diperoleh oleh penulis. Fayuhfazu ma warada minha. Maka hanya dengan cara dihafalkan saja. Ya, sering-sering dibaca sehingga nanti hafal dengan sendirinya atau dihafalkan dengan sengaja supaya lebih melekat, ya namun lebih berat ya, juga boleh. Wala yuqasu alaih, dan tidak bisa dikiaskan. Kalau kias itu dibuat rumusan-rumusan, dibuat oleh para ulama kita sendiri atau dibuat oleh kita sendiri, dibuat rumusan-rumusan baku. Tapi tidak ya, tidak bisa. Ini samai. Kalimat terakhir, wasiyagul, siagnya jamak taksir dari sighah. Siyagul mubalaghati tarji'u 'inda tahqiqi ila makna sifatil musyabbahati. Menurut ahli tahqiq itu para peneliti. Para peneliti ilmu bahasa Arab, khususnya di sini ilmu nahwu kan. Ilmu nahwu ya, atau ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab secara umum. Menurut ahli tahqiq yang meneliti tentang sighah mubalaghah ini, bahwa menjelaskan bahwa sighah mubalaghah itu kembalinya kepada makna sifat musyabbah. Ya, bisa kembali kepada makna sifat musyabbahnya. Ya, bisa kembali ke makna sifat musyabbahnya. Li'anna al-iksara minal fi'li yaj'aluhu kasyifati ar-rasikhati fin nafsi. Sebab kenapa kembali ke makna ya, ke maknanya sifat musyabbah. Sebab menimbang banyaknya perbuatan ya yang menggunakan sifat musyabbah ini, sifat yang menetap ya, subut, tidak pakai makna isim fa'il. Ingat teman-teman, ini makna ya, bukan redaksi, bukan bentuknya. Kalau bentuk tadi bisa menyerupai isim fa'il, asalnya dari isim fa'il, tapi secara makna lebih cocok kata Syekh, sighah mubalaghah ini merujuk pada sifat musyabbah secara makna. Kenapa? Alasannya karena sifat musyabbah itu tadi dikatakan di sini, li'annal iksara minal fi'li yaj'aluhu kasifati rasikhati fin nafsi. Karena banyaknya penggunaan sighah mubalaghah ini menggunakan sifat-sifat, mengandung sifat-sifat yang menetap. Seperti sifat yang rasikh, yang kuat, yang kokoh, menetap fin nafsi dalam diri mausufnya. Mausufnya, yang disifatinya. Jadi lebih cocok merujuk pada sifat musyabbah daripada isim fa'il. Karena kalau isim fa'il kan tidak subut ya. Isim fa'il itu mutajaddid atau tajaddud.
berubah-ubah maknanya. Tapi kalau sifat musyabahah itu menetap. Paham ya? Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan ke pembahasan isim tafdil. Insyaallah ini semoga dimudahkan. Baik, berikutnya isim tafdil, Anda baca dulu pengantarnya, definisinya. Ismu tafdili ini juga termasuk turunan dari isim fa'il ya. Isim tafdil, ismu tafdili sifatun tu'khadhu minal fi'li litadulla ala anna syai'aini bahwasanya ada dua kata, syai'aini dua sesuatu, dua kata. Apa dibaca ini? Ishtaroka fi'il madhi. Ishtaroka. Keduanya berserikat fi sifatin dalam satu sifat. Wa zada ahaduhuma dan salah satunya mengungguli yang lain. Alal akhari fiha. Mislu, jadi gini. Isim tafdil itu sifat yang diambil dari fi'il yang menunjukkan bahwa ada dua kata berserikat. Ya. Dua kata ini ingin berebut satu sifat gitu. Nah, salah satu kata ini unggul dari kata yang lain. Berserikat, bersekutu dalam satu kalimat yang sama-sama membahas sifat tersebut. Contohnya kita lebih jelas ya. Contohnya, kita lihat contoh. Insyaallah teman-teman sudah paham. Contohnya di sini Khalilun a'lamu min Sa'idin. Khalil lebih berilmu, lebih alim daripada Sa'id, gitu kan? Jadi Khalil dengan Sa'id ini berselisih, bukan berselisih, bersekutu, berserikat, menjadi satu pembahasan dalam satu kalimat, yaitu memiliki sifat alim. Tapi alimnya si Khalil melebihi alimnya si Sa'id. Di situ ada bantuan huruf min. Itu ciri khas dari isim tafdil yang umum beredar. Karena isim tafdil itu umumnya pakai ada susunannya, ada kata sebelum min, kemudian isim tafdilnya, kemudian min, kemudian kata setelah min. Kan tadi dua syai' kan, syai'aini. Syai' yang pertama itu sebelum min, paling pertama Khalil. Dan ada isim tafdilnya yaitu a'lamu, tidak ditanwin karena isim tafdil itu tergolong ismul adil yang sharif, tidak ditanwin ya. A'lamu gitu saja. Min itu huruf jarnya, kemudian Sa'idin syai' yang kedua. Dan syai' yang pertama yaitu Khalil memiliki keunggulan daripada syai' yang kedua setelah min. Jadi itu rumusan dasar dari isim tafdil. Walaupun isim tafdil tidak harus pakai min, tapi kalau tidak pakai min, biasanya maknanya bukan lebih dari. Biasanya ya, tidak semua. Biasanya maknanya itu paling, ya kan? The best, paling, ter ya. Contohnya apa? Ada dalam beberapa ayat Quran ya. Itu menunjukkan isim tafdil maknanya paling. Pakai ter gitu, terhebat, terbaik dan seterusnya. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, contoh yang berikutnya tadi belum selesai Anda bacakan contohnya. Tadi contohnya Khalilun a'lamu minan Sa'idin wa afdalu minhu. Nah, ini akafnya juga isim tafdil sama minhu, hu-nya tadi kembali ke Sa'id. Bahwasanya afdalu si Khalil juga lebih utama daripada Sa'id. Jelas ya. Waqad yakunu at-tafdilu itu baina ya. Baina. Waqad yakunu at-tafdilu baina syai'aini fi sifataini mukhtalifataini. Qad bertemu fi'il mudhari' yakunu maknanya litaqlil, terkadang sedikit sekali terjadi atau terkadang isim tafdil itu berada di antara dua sifat yang berbeda. Kalau tadi kan sifat yang satu konteks yang sama-sama alim, sama-sama afdol, sama-sama utama. Kalau ini di dua sifat yang berbeda. Ya, jadi bertolak belakang gitu, tidak sama-sama satu sifat. Lihat contohnya. Sebentar. Belum selesai, kita bacakan dulu. Fayuradu bi tafdili hina idzin anna ahada syai'aini
qad zada fi sifatihi ala syai'i al-akhari fi sifatihi. Maka yang diinginkan dari isim tafdil ketika itu adalah bahwasanya salah satu dari dua syai' tadi sebelum dan setelah min qad zada fi sifatihi, yaitu menambahkan keunggulan sifatnya daripada syai' yang lain, syai' yang kedua, syai' yang setelah min. Yang dipilih, jadi yang dipilih dalam pernyataan itu adalah sebelum min. Sifat sebelum min itu yang diakui dalam konteks yang bertolak belakang ini. Contoh ya, contoh. Kaqaulihim contohnya, as-sayfu aharru minasyita'i. Ini dalam ayat Quran ada ya. Ini dalam ayat Al-Quran. Al-Quraisy ya, di surat Al-Quraisy. Allah berfirman, ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Syita dan sayf. Musim, nama-nama musim. As-sayfu aharru minasyita'i, kemarau, musim kemarau itu lebih panas daripada musim hujan. Nah, di sini jadi menunjukkan yang diunggulkan itu as-sayfnya. Karena konteks pembahasannya panas. Nah, berarti syita itu lebih dingin sehingga sifatnya bertolak belakang. Beda dengan tadi alim sama afdol tadi. A'lam dengan afdol beda ya. Dengan jika dibandingkan dengan aharu. Kalau aharu ini menunjukkan dua sifat yang berbeda. Soif ini panas, nanti berarti syitanya ya musim penghujan atau musim dingin. Kalau di Indonesia dua musim saja. Kemarau dengan penghujan. Kemudian al-asalu contoh kedua. Sebentar. Ai maknanya kita baca dulu. Ai huwa ablagu fi harrihi minasyita'i fi bardi. Jadi musim penghujan itu, musim kemarau itu lebih ablag, lebih tinggi fi harrihi panasnya minasyita'i fi bardi daripada syita musim penghujan, iyalah pasti ya fi bardihi ya dalam konteks suhu dinginnya, karena suhu dinginnya ketika hujan itu. Wa qauluhum, contoh yang lain. Al-asalu, asal apa asal? Madu ya, madu. Al-asalu ahla minal khalli. Madu itu lebih manis daripada cuka. Cuka ya, al-khal. Madu itu lebih manis daripada cuka. Iya, ya, jelas kalau ini. Sehingga menunjukkan ada perbedaan sifat. Tidak satu sifat yang sama. Cuka itu rasanya apa? Jelas berbeda jauh daripada madu yang manis cuka. Taib ai huwa zaidun fi halawatihi. Jadi ada makna zaid, teman-teman. Jadi kenapa disebut isim tafdil? Karena tafdil itu aslinya maknanya fadlah. Fadlah itu maknanya ziyadah, gitu kan? Ya enggak? Asal-usul katanya kan begitu. Fadilah, fadlah. Tambahan maknanya ziyadah. Ada tambahan sifat di situ. Sehingga sebelum min itu lebih tinggi keunggulan sifatnya, ada tambahan sifat, ziyadah sifat di situ daripada setelah min. Maksudnya adalah kita baca huwa zaidun fi halawatihi. Jadi madu itu dia punya tambahan sifat manis alal khali dibandingkan al-khal, cuka fi humudatihi. Ya, dalam humudah makna pasti. Lawan dari manis apa? Humud itu asam. Oh iya, asam. Khal ya, asam. Cuka itu apa? Asam. Baik, soal jelas ya. Terakhir Anda bacakan dulu. Nanti teman-teman lanjutkan yang berikutnya. Waqad yusta'malu ismut tafdili ariyan an makna tafdili. Ini menarik, perhatikan. Ada juga bentuknya isim tafdil, ya, tapi tidak mengandung makna fadilah, tidak mengandung makna ziyadah, nggak mengandung makna tafdilnya. Bentuknya doang, cuma bentuknya saja. Ingat ini qad bertemu fil mudhari yusta'malu, berarti maknanya sedikit, jarang terjadi. Cuma
terkadang saja. Terkadang isim tabdil yusta'malu digunakan arian kosong, arian tanpa, ya, tanpa membawa makna tafdilnya. Contohnya qaulika akramtu al-qauma asghorahum wa akbarahum. Asghara di sini jadinya mansub ya, karena kena efek akramtu, maf'ul bi kedua nampaknya. Maf'ul bi pertamanya al-qauma. Maf'ul bi keduanya asghara. Wa akbaranya ataf ke asghara. Kita baca terjemahnya. Atau teman-teman, anaralat, asghara ini sifat dari al-qaum, lebih tepatnya. Naat aja, sifat. Naat dari al-qaum, bukan maf'ul bi kedua. Tafdil kan, jadi sifatnya. Aku memuliakan, ya, kaum itu yang baik yang kecil maupun yang dewasa, baik yang masih kecil ataupun yang sudah tua, gitu. Jadi tidak menunjukkan mana yang lebih hebat, mana yang lebih unggul, enggak, semuanya disamakan, kecil dan dewasa ini tua ini disamakan. Dan pakai terjemahan dan, bukan dari kan? Iya kan? Dan di sini memang tidak ada min, ini isim tafdil yang tidak berfungsi sebagai isim tafdil. Seolah ini jelas ya. Turidu sogirohum wa kabirahum. Jadi engkau menginginkan sama, yang dimaksudkan itu sama, memuliakan kedua-duanya, tidak ada yang paling diunggulkan kemuliaannya, tidak. Semuanya sama, engkau mau baik yang kecil maupun yang besar, saya ti fadlu bayanin dihada, dan akan datang penjelasan wasayati fadlu bayanin hada, ya, maka akan datang penjelasan tentang hal ini nanti. Tambahan ya, fadl, tambahan penjelasan tentang hal ini di bab-bab berikutnya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sekarang membahas wazan dari isim tafdil. Berikutnya adalah wazan-wazannya sebagaimana biasa sistematika penulisan beliau, penulis Syekh Mustafa, yaitu setelah bahas ta'rif ya, definisi, contoh-contoh, kemudian bahas wazan. Nanti baru kemudian menyebutkan yang khilaf-khilaf, gitu kan ya, yang syad, yang menyimpang-menyimpang dari kaidah asal. Nah, kita bahas wazannya dulu. Wazn ismi tafdili, wazan isim tafdil, ismi tafdili, waznun wahidun, cuma satu wazan saja. Nah, ini yang lebih mudah kita hafalkan ya, tidak perlu dihafal, yaitu cuma satu wazan saja. Wa huwa af'alu, tapi punya bentuk mu'annas, wa mu'annasuhu fu'la, gitu. Bentuk mu'annasnya pakai fu'la. Ingat, ismul adil yang sharif, tidak ditanwin. Ka afdol, contohnya afdolu, maka bentuk mu'annasnya fudla, itu fudla yang benar. Fudla ikut wazan fu'la. Ya, afdolu berarti itu mudzakarnya, fudla mu'annas. Contoh lagi akbaru dengan kubro, gitu kan. Asgoru sugro. Nah, insyaallah sudah familiar. Waqad huzifat hamzatu af'alu fi salasi kalimatin. Nah, bisa jadi hamzah, dan memungkinkan ya, bisa saja hamzah pada isim tafdil itu dihapus, hamzah yang huruf pertamanya itu maksudnya, pada 3 kata. Nah, ini teman-teman, jadi ini rahasianya. 3 kata ini sering muncul dalam suatu teks yang kita baca, baik di Al-Quran, di hadis, ataupun kitab-kitab para ulama, di kitab gundul. 3 kata ini sering muncul, tapi maknanya itu kok bisa paling gitu. Paling, ya kan? Sangat. Maknanya terkadang diterjemahkan terbaik, ya kan? Terburuk, seburuk-buruknya gitu. Yaitu apa? Yang pertama, khair, syar, dan habbun. Khair, syarrun, habbun. Ya, khairin syarrun. Khair ya paling banyak, kita sering dengar. Contohnya apa? Contohnya pada hadis Nabi SAW, khairukum, apa? Tentang orang yang sebaik-baik, golongan orang yang itu orang yang apa? Mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, ya kan? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, yang paling baik
Jadi nggak pakai hamzah, bukan akhorru gitu kan. Bukan akhyaru atau misalnya, tapi khair saja. Itu maknanya sudah sebaik-baik. Orang yang paling baik adalah gitu kan, yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Jadi di sini faedahnya luar biasa di hadis ini, teman-teman. Yang sebaik-baik orang itu orang yang belajar Quran. Dia belajar tajwidnya, dia juga pelajari kandungan, ya, faedah-faedahnya, tafsirnya. Jadi tidak sebatas tajwid, ya. Mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya juga termasuk mempelajari kandungannya. Ada ilmu, ada kisah-kisahnya, sirah nabawiyah, sirah apa, para nabi, para rasul. Ada hukum-hukum syar'i, hal haram yang dibahas, ya kan? Ada pembahasan akidah, tauhid, itu pasti, ya pasti. Kalau tauhid, akidah pasti di situ. Maka itu juga dipelajari. Pelajari kemudian juga diajarkan. Karena ilmu itu ada zakatnya. Kita punya ilmu jangan untuk kita sendiri. Tapi suatu saat kita berniat, semoga dengan ilmu yang sudah saya kuasai, saya ingin mengajarkan yang lain. Minimal keluarga sendiri, istri kalau sudah punya istri, kalau sudah punya anak, ajarkan anak istri kita ilmu yang sudah kita punya, ya. Tidak untuk disimpan banyak, cuma koleksi saja ilmunya, cuma jadi wawasan. Tidak, ya, diajarkan kepada yang lain. Jadi itu maksudnya. Sehingga apa? Penting kita mempelajari Al-Quran, baik itu tajwidnya, sifat makharijul huruf, sifat-sifatnya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, membaca yang benar, yang tartil, terutama menjadi imam masjid kan, itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga jangan lupa tidak terbatasi dengan itu, tidak terlalu berdalam-dalam di tajwid, lalu lupa meninggalkan belajar ilmu syariat yang lain, tauhid, akidah, yang juga terkandung dalam Al-Quran. Baik. Kemudian kita baca lanjutannya. Tadi khair, ya, khair, syar, habbun. Contohnya di sini khairun nasi gitu kan. Khairun nasi. Man yanfa'u linnas. Itu mungkin kurang lam ya. Man yanfa'u linnas gitu kan. Khairun nas man yanfa'un nas. Ya, mungkin ini kalimat biasa. Kalau yang di hadis apa? Khairun nas man yanfa'u linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang memberi manfaat kepada sesamanya. Memberikan manfaat, ya. Tentu dengan ilmu itu lebih utama. Kemudian juga syarrun nas, itu seburuk-buruk orang. Orang paling buruk itu maksudnya adalah orang yang membuat kerusakan. Syarrun nas al-mufsidu. Nah, ini contoh-contoh dalam kalimat. Dalam syair juga disebutkan wa qaulu syairi, dalam syair perhatikan dalam syair, mana syairnya? Ya, tiap. Muni'ta ini fi'il madi, ya. Walaupun ada mim, itu bukan mim isim, ya. Itu mimnya fi'il karena dari wazan, dari kata mana'a kan. Fi'il madi mana'a. Muni'ta syai'an fa'aksarta al-walu'a bihi wa habbu syai'in ilal insani ma muni'a. Terjemahnya, engkau tercegah dari sesuatu. Ketika kamu tercegah dari sesuatu, maka kamu hendaknya memperbanyak, ya, kesenangan kepada orang lain. Memperbanyak, menebarkan cinta. Ya, habbu, wa habbu syai'in. Nah, ini contoh yang hab. Hendaknya engkau jadi orang yang paling banyak, ya, mencintai orang lain, mencintai manusia. Ya. Lebih menyukai, saya ulangi, lebih mencintai orang lain, ya, daripada apa? Mendahulukan kebutuhan dirinya. Ini sebagaimana selaras dengan makna hadis, ya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tadi secara makna, tidaklah beriman, ya, tidaklah beriman maksudnya tidaklah berkurang iman. Jadi bukan berarti imannya hilang secara totalitas, enggak, ya. Kalau begitu jadi kafir, nanti jadi murtad. Maksudnya tidaklah beriman ini tidaklah berkurang iman seseorang dari kalian sampai dia mampu
mencintai saudaranya, ya, mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, hab ya makna di sini. Oke, perhatikan berikutnya, maka kita simpulkan sebagai penutup ya. Wasalah satu asma'u tafdilin. Maka ketiganya yaitu ketiganya tadi apa? Khair, syar dengan hab merupakan isim tafdil. Karena aslinya apa? Wa asluha akhyaru asyarru dengan ahabbu. Ya, bukan akharu tadi Anda salah sebut, itu akhyar karena ada ya-nya. Akhyaru asyarru dengan ahabbu. Maknanya menunjukkan isim tafdil. Baik. Nah, kemudian ya hazafu hamzatiha. Maka para ulama bukan terkadang, para ulama bisa saja, boleh saja membuang hamzahnya nikasrotil isti'mali karena terlalu sering digunakan. Ini kebiasaan orang Arab. Kalau mereka terlalu sering menggunakan suatu mufradat, biasanya dihapus salah satu hurufnya untuk meringankan pengucapan. Karena saking seringnya dibacakan dalam keseharian mereka. Contohnya di sini akhyar kan, akhyar, asyar, ahab itu kan berat kalau sering-sering diucapkan. Ya, sehari mungkin puluhan kali kita mengucapkannya. Maka khair, syar itu hab lebih ringan. Sama contohnya al-ilah, ilah ya. Ilahun, Tuhan arti ilah sesembah. Itu ya, orang Arab menghapus hamzahnya. Maka cuma jadi Allah, Allah gitu saja. Ya, Allah, Allah itu sudah bentuk takhfif peringanan pengucapan dari ilah. Satu lagi, unas, unasun, artinya manusia. Orang Arab capek kalau pakai hamzah. Unas, unas itu beratnya. Maka dihapus hamzahnya jadi nas, nas, nas gitu saja. Maka jadilah an-nas kan kalau pakai alif lam. Jadi an-nas itu hasil dari takhfif peringanan dari al-unas, unas, unas itu ada hamzah. Jadi sama dengan kiasnya sama gitu. Persamaannya seperti unas, nas pada kata yang lain. Baik. Kemudian kita lanjutkan wadawaroniha alal alsinati. Wadawaroniha mana bacakanlah. Wadawaroniha alal alsinati wa yajuzu isbatuha alal asli wa dzalika qalilun fi khairin wa syarrin wa katsirun fi habbin. Ya, itu intinya banyak berlaku ya pada kata-kata ini dengan cara karena sangat banyak diberlakukan dan sangat banyak digunakan, maka dihapuslah hamzahnya. Ya, wadawaroniha ala alsinatin. Ya, dalam ucapan lisannya. Wa yajuzu isbatuha alal asli, maka boleh dalam kondisi aslinya ditetapkan yaitu bentuk khair. Saya ulangi, wa yajuzu isbatuha alal asli. Maka boleh menggunakan bentuk aslinya yaitu akhyar masih boleh digunakan, asyar boleh digunakan, ahabbu juga teman-teman boleh saja digunakan. Ya, tapi tidak ditanwin karena ini tidak pakai tanwin. Wa dzalika qalilun fi khairin wa syarrin wa katsirun fi habbi. Hal itu penggunaan bentuknya asli itu lebih sedikit terjadi pada khair dan syar, tapi banyak terjadi pada hab. Ya, ahabbu itu kan kita sering dengar ya, ahabbu, ahabbu itu. Tapi kalau asyaru dengan akhyaru itu jarang. Lebih sering pakai khair dengan syar tanpa hamzah. Tapi kalau yang hab itu penggunaan yang asli ahabbu juga masih sering, masih banyak terjadi. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah, kita review saja waktu yang tersisa. Kita simpulkan lagi, kita kumpulkan kaidah-kaidahnya. Ini pertemuan ke-47 ya, ke-47. Ya, tadi sudah kita pelajari, kita ringkas lagi. Ya, tadi kita membahas kaidah atau perbedaan keempat dan kelima dari sifat musyabahah dengan isim fa'il. Kalau kita ringkas lagi ada 5 perbedaan. Yang pertama, sifat musyabahah menunjukkan sifat yang tetap.
Isim fa'il menunjukkan sifat yang baru, tidak tetap. Dan yang perbedaan kedua, sifat musyabahah tidak diiringi zaman, tidak disertai waktu, sedangkan isim fa'il disertai waktu. Perbedaan ketiga, sifat musyabahah umumnya berupa fi'il lazim, kecuali kalau sama'i. Kalau sama'i bisa muta'addi. Itu pun ada nanti perinciannya. Secara umum ya, sifat musyabah dari fi'il lazim, fi'il madi yang lazim. Adapun isim fa'il bisa dari muta'addi, bisa lazim. Bisa keduanya. Kemudian perbedaan keempat, tadi yang baru kita baca di pertemuan ini, sifat musyabah tidak harus satu wazan dengan fi'il mudhari'nya. Ya, dalam konteks sulasi mujarrad. Dalam konteks sulasi mujarrad, dalam batasan sulasi mujarrad. Adapun isim fa'il harus satu wazan dengan fi'il mudhari'nya. Mirip, bentuknya mirip, pengharokatannya maupun letak sukun-sukunnya sama, semua mirip. Kemudian perbedaan terakhir kelima, sifat musyabahah boleh diidofahkan kepada fa'ilnya. Bisa diidofahkan, disandarkan kepada fa'ilnya, sedangkan isim fa'il tidak bisa. Tidak bisa, isim fa'il tidak bisa. Itu ya tadi 5 perbedaan dari sifat musyabah dengan isim fa'il. Kemudian tadi masuk ke isim mubalaghah atau sigah mubalaghah. Kita ringkas lagi bahwasanya sigah mubalaghah ini secara makna merujuk pada sifat musyabah karena memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sifatnya itu maknanya tetap, tidak dawam, tidak mutajadid seperti isim fa'il. Sehingga walaupun namanya mubalaghah isim fa'il, bentuk mubalaghah dari isim fa'il itu bentuknya saja. Ya, bentuknya saja, zohirnya. Tapi maknanya, internalnya, maknanya serupanya dengan sifat musyabah. Jadi itu yang perlu kita paham. Dan ingat bahwasanya wazannya banyak sekali, ada 11, jadi tidak mesti yang pakai tasdid ya. Jadi enggak semuanya pakai tasdid menunjukkan sifat musyabah, sigah mubalaghah. Tidak semua yang dijadikan ada tasdidnya pada wazannya maka maknanya mubalaghah, tidak. Tadi contohnya ada wazan apa? Banyak ya, tidak pakai tasdid. Mif'alun itu sudah mubalaghah. Kemudian mif'ilun, fa'ulun, fa'ilun, fa'ilun gitu. Fa'iulun itu tidak pakai tasdid. Memang kebanyakan pakai tasdid. Tadi contohnya fa'al ya kan? Fi'il, fa'alah, fu'al, fu'ul ya. Tapi ada yang tidak pakai tasdid. Kemudian itu sigah mubalaghah ringkas saja. Kemudian isim tafdil yang terakhir, tadi kita meroja isim tafdil itu diambil dari fi'il yang menunjukkan ada dua kata yang berserikat dengan satu sifat yang sama. Itu kaidah umum. Nanti ada kaidah yang kedua, yaitu sifatnya tidak harus sama. Nah, tadi kayak musim panas dengan musim dingin. Itu kan beda sifat. Yang satu mengungguli yang lainnya. Satu sifat, satu kata mengungguli kata. Yang biasanya mengungguli itu yang sebelum min, setelah minnya yang dikalahkan keunggulannya. Kemudian apalagi tadi tentang isim tafdil. Nah, ada 3 isim tafdil yang tidak pakai hamzah, yaitu ada khair, ada syar, ada hab. Yang ketiganya ini asalnya adalah pakai hamzah, yaitu akhyaru, asyarru dengan ahabbu. Nah, bedanya kalau tidak pakai hamzah nanti boleh pakai tanwin, ya kan? Kalau kita lihat contoh-contohnya, boleh pakai tanwin. Tidak masuk kepada ismul adil la yansorif. Tapi kalau kembali pakai hamzah maka jadi isim tafdil yang murni, menjadi ismul adil la yansorif, tidak bisa ditanwin. Dan yang paling sering menggunakan bentuk aslinya adalah hab, ya, ahabbu. Adapun syar dan khair lebih banyak pakai bentuk khair dan syar daripada akhyaru dengan asyaru. Mungkin demikian yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan mulai di pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.